M. Kodari membantah pernyataan beberapa tokoh PDIP yang mengatakan bahwa Jokowi panik atas pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, tokoh-tokoh PDIP menuduh bahwa Pak Jokowi panik seperti Ferdinand Hutahian. Kemudian ada buzzer PDIP seperti Rudi Eskamri mengatakan bahwa Jokowi panik, namun demikian dibantah oleh Kodari, dan inilah pernyataan Kodari. Pada hari ini kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah, Mega yang kemudian realistis. Nah, kalau teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy, ya, ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, ya kan, datang ke IKN, ada kegiatan lomba lari. Kalau kita melihat analisis atau dugaan Mas Butet tadi, bisa jadi benar Jokowi sedang panik mendengar informasi bahwa Presiden Prabowo akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Artinya kendali seorang Jokowi kepada Prabowo berpotensi akan lepas berkeping-keping. Ini sudah kita duga sebelumnya, dan ini karma politik lah. Kalau menurut istilahnya Opa Sidarto, Jokowi akan mengalami kualat politik kepada Megawati Soekarno Putri maupun PDI Perjuangan. Ada yang sangat menarik bagi saya ketika PDI Perjuangan menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meskipun tidak mengirimkan kadernya di kabinet. Yang menarik bukan pernyataan dukungan itu. Yang menarik bagi saya adalah langkah tergopoh-gopohnya Jokowi ke Jakarta. Jokowi tiba-tiba langsung ke Jakarta dengan agenda yang kita tidak ketahui. Tetapi satu yang saya tangkap bahwa seperti yang diberitakan oleh media, Jokowi bertemu Prabowo di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2025. Sepenting itukah intensitas pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo? Ini adalah sebuah peristiwa yang paling banyak terjadi. Seorang mantan presiden terlalu banyak bertemu dengan presiden yang menjabat. Apakah sepenting itu harus banyak pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi? Dan ini siapa yang meminta bertemu? Kalau kita melihat, artinya karena Jokowi yang datang ke Jakarta, maka Jokowi lah yang minta bertemu. Dan apa yang menjadi topik agenda utama dari Jokowi meminta bertemu kepada Prabowo Subianto sebagai seorang presiden? Tentu pertemuan ini tidak mungkinlah berbicara tentang kangkung genjer, berbicara tentang nasi uduk, atau berbicara tentang rawon. Pertemuan ini, dua pemimpin ini, karena Jokowi juga adalah pemimpin negara ini 10 tahun, dan sekarang Prabowo Subianto pasti membicarakan hal-hal yang sangat penting, sehingga seorang Jokowi harus bertemu dengan presiden yang sedang menjabat. Seorang presiden yang baru purna bertemu dengan presiden yang sedang menjabat. Saya menduga erat kaitannya dengan pernyataan PDIP yang akan mendukung Prabowo Subianto dan kemungkinan besar akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan Gerindra menjelang politik ini ke depan. Dan ini membuat Jokowi sangat gusar. Karena apa? Dia punya harapan tentang Gibran. Dari semua tindak tanduk yang dilakukan oleh Jokowi, kita bisa melihat bahwa itu tidak bisa dipisahkan dari kepentingan Gibran. Karena memang Gibran sampai saat ini pasti kebingungan dengan posisinya sebagai wakil presiden. Seperti lagunya Iwan Fals, anak sekecil itu jadi anak sekecil itu dipaksa jadi wapres, ya memang akan menjadi ruwet. Nah, tentu Jokowi melihat masa depan bagi Gibran ini ke depan sangatlah kuat, sangatlah bagus. Makanya Gibran hanya bekerja terus turun ke daerah, bagi-bagi susu. Dan itu adalah kampanye untuk popularitas dia sebagai wakil presiden saat ini dan sebagai bakal calon kandidat yang akan bertarung 2029. Karena ini adalah juga wakil presiden yang paling aktif. Dulu kita melihat Pak Yusuf Kala aktif, tapi tidak seaktif ini. Ini adalah dua hal yang harus kita hormati. Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden paling aktif sepanjang Republik Indonesia berdiri, dan Jokowi adalah seorang mantan presiden paling aktif yang masih terus bergerilya secara politik, seolah-olah dia masih menjabat, seolah-olah dia masih sangat berkuasa atas pemerintahan ini, sehingga dengan mudah bertemu dengan presiden yang sedang menjabat. Kita melihat
Di jajaran Kim ada juga Pak SBY. Beliau juga adalah Presiden Republik Indonesia 10 tahun. Tapi kita tidak melihat intensitas pertemuan antara Prabowo dengan SBY seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Di sana juga banyak tokoh-tokoh, tetapi hanya Jokowi yang paling sibuk. Dan ini saya melihat bahwa dua hal telah membuat Jokowi gusar kepanasan di Solo, maka dia harus segera ke Jakarta. Yang pertama adalah sinyal bahwa PDIP akan merapat ke Prabowo dan berkoalisi. Dan koalisi ini kalau sudah terbentuk Prabowo dan Megawati, Gerindra dan PDIP untuk 2029, maka selesailah sudah politik. Gibran, ya sudahlah selesailah. Dan ini membuat Jokowi gusar. Yang kedua yang membuat Jokowi gusar adalah tentang kasus Hasto. Hasto melempar ancaman banyak hal. Tentu yang diancam bukan Prabowo, bukan pemerintahan Prabowo, tetapi orang-orang mantan penguasa yang diduga telah mengintervensi KPK untuk mengerjai dirinya. Dan siapa itu? Ya adalah Jokowi. Maka perseteruan ini adalah Jokowi dengan Hasto. Terlihat sekali. Dan sekarang ancaman yang dilempar oleh Hasto membuat dirinya, ini adalah asumsi saya tidak tahu kebenarannya kenapa tidak jadi ditahan, tetapi ini asumsi saya, analisa saya. Ancaman Hasto lah yang membuat dirinya tidak jadi ditahan, dan kalau itu nggak membuat dirinya, berarti apa yang disampaikan oleh Hasto tentang video-video yang dia miliki benar adanya. Dan ternyata yang mengintervensi dia, mengintervensi KPK untuk mengerjai Hasto yang diduga adalah Jokowi, kalah dalam pertempuran ini. Kalau sudah begini, saya melihat bahwa kasus Hasto ke depan, pra peradilan akan dimenangkan oleh Hasto, maka perkara ini selesai sudah, tutup buku. Dan Hasto memenangkan pertarungan. Kita akan lihat siapa yang akan memenangkan pertarungan ini ke depan. Tetapi saya melihat bahwa kegusaran Jokowi hingga harus tergopoh-gopoh ke Jakarta adalah dua hal ini. PDIP akan bergabung dengan Prabowo Subianto, mendukung Prabowo, dan ini ancaman bagi Gibran, bagi Jokowi. Dan yang kedua kasus Hasto. Dua ini membuat Jokowi sangat gusar hingga tampak tergopoh-gopoh berangkat ke Jakarta dan bertemu Prabowo Subianto. Tidak ada mantan presiden yang seaktif, sering ini bertemu dengan presiden yang sedang menjabat. Dan seperti yang saya bilang, tidak mungkin mereka bicara tentang Kanggung Genjer. Pasti yang dibicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan Jokowi sendiri dan bukan negara, tetapi dengan Jokowi sendiri. Karena kalau soal negara, tentu Prabowo tidak akan mau diintervensi oleh Jokowi. Dia adalah presiden yang akan menjadi pemimpin, melakukan apapun untuk negara ini, bukan Jokowi. Jadi Jokowi menghadap ke Prabowo tentu adalah kepentingan Jokowi. Ada yang terganggu dari dirinya sehingga dia merasa perlu harus bertemu dengan Prabowo. Ini adalah sebuah pemikiran, sebuah analisis. Kebenarannya hanya Tuhan yang tahu, Jokowi dan Prabowo serta Hasto. Salam Pancasila. Masih ingat video saya beberapa minggu yang lalu yang temanya adalah Jokowi vs PDIP, ya, dan saya mengatakan Jokowi habis, dan beneran habis. Ini penjelasannya. Sekarang mulai ada pergerakan-pergerakan kecil, ya, untuk mendesak KPK memeriksa Jokowi terkait dengan apa yang telah dilakukan pelanggaran-pelanggaran selama dia menjabat sebagai presiden. Kalau di Jakarta, di gedung KPK mulai didatangi mahasiswa diwakili oleh GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Lalu di Medan juga mulai ada pergerakan untuk memeriksa Bobi dan Kaisang. Nah, ya, itu baru pergerakan kecil dan saya rasa nanti akan membesar jika KPK tidak merespon dengan cepat. Ya, kenapa ini semua terjadi? Ya, karena memang selama jadi presiden kemarin Jokowi salah langkah. Ya, terutama salah langkah janji kepada baik negara maupun para investor atau pemilik modal. Ya, para investor atau pemilik modal itu dipaksa Jokowi untuk investasi di proyek IKN, ya, yang mana seperti kita tahu investor luar negeri pada nggak mau karena setelah disurvei proyek itu tidak strategis, tidak menguntungkan bagi mereka, makanya mereka nggak mau. Maka investor dalam negeri pun tidak mau. Ya, itu kata Aguan, ya, yang telah mengatakan bahwa kami dipaksa untuk menutup malu. Itu ada jejaknya.
Nah, sekarang ini siapa yang berani membela Jokowi? Ya, ketua-ketua umum partai yang 2019 ya 2014 merapat ke Jokowi, ya seperti kita tahu Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, dan lain-lain lah ya. Ada yang sekarang berani membela Jokowi? Nehi, tidak ada. Bahkan sekelas Bahlil Lahadalia yang telah diberi kursi ketua umum Golkar dengan cepat dan empuk juga mulai tidak berani berkata-kata, apalagi Prabowo. Ya jelas Prabowo menunjukkan gestur, ya mulai tidak mengikuti atau mendukung Jokowi. Contohnya, ya ada pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang dan di Bekasi. Prabowo perintahkan itu dibongkar. Padahal dugaan sementara ini itu adalah milik Agung Sedayu atau Aguan. Ya, artinya dana investasi yang selama ini dikucurkan oleh Aguan sia-sia. Ya, proyek yang selama ini dijamin oleh Jokowi juga akan gagal. Ya, yang paling parah nanti adalah proyek IKN. Ya. Kenapa saya bilang proyek IKN akan menjadi bom waktu? Ya, akan lebih parah daripada proyek Hambalang. Karena memang negara cuma menjamin 20% untuk biaya proyek IKN. Ya. Bersumber dari APBN, yang 80% cari sendiri. Nah, ya, maka Jokowi terjebak di situ. Dia gandeng para investor untuk memasukkan uangnya di proyek itu, entah sudah berapa triliun. Ya, nah ternyata ada indikasi proyek itu tidak dilanjutkan. Ya, ya mungkin nanti Jokowi akan jengkel sama Prabowo. Kenapa tidak dilanjutkan? Ya kan Prabowo punya program sendiri. Ya, terutama program unggulan Prabowo adalah makan bergizi gratis buat anak-anak Indonesia yang stunting dan ibu-ibu hamil, anak sekolah, lalu proyek 1 juta rumah untuk orang-orang yang memang tidak punya rumah. Ya, dan ketahanan pangan. Tidak ada satupun nanti yang mengarah kepada kelanjutan proyek IKN. Bayangkan ya, 480 triliun proyek itu mangkrak. Ya, ngeri nggak? Nah ya, jadi saya ini sudah tahu ya peta politiknya. Kamu begini akan dapat ini, kamu begitu akan kena itu. Kenapa? Karena saya IQ tinggi. Ya, peci merah sang Pancasila. Mari kita tunggu episode selanjutnya. Kalau menurut saya Jokowi akan sengsara. Ya, maksimal masuk penjara dan akan menjadi sejarah presiden atau mantan presiden pertama yang diadili. Ya, karena memang sudah banyak bukti-bukti yang mengarah kepada kroni-kroni KKN untuk keluarga sendiri. Ya, catat merdeka. Nah, sekarang dia mau membatalkan keistimewaan itu, berarti berlaku juga pada dia kan. Jadi mesti dievaluasi, dan saya dengar DPR lagi berupaya juga untuk membatalkan atau memakai logika Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi ikuti aja lembaga-lembaga yang lain yang sedang dia bela hari ini kan, yaitu 5 tahun tuh. Ini akan jadi lucu-lucuan di dalam demokrasi. Ini disebabkan satu faktor, yaitu keinginan politik presiden untuk mengendalikan KPK. Karena itu peralatan presiden harus dipastikan masih bekerja di tahun politik. Jadi semua isu tentang ya ini soal judicial review basisnya udah bukan. Tetap ini adalah peralatan presiden. Jadi kita mesti mulai dengan satu kritik bahwa MK telah menjadi peralatan kepala negara, bukan lagi peralatan negara. Itu
Yang lainnya kita bisa diskusikan. Oke. Tapi yang inti sekarang rakyat mesti tahu bahwa termasuk bocoran atau semacam analisis dari awal bahwa MK pasti akan meloloskan soal sistem pemilu itu, dan itu memang bukan wilayah MK, tetapi karena ini pesanan politik untuk memungkinkan Presiden Jokowi regain political power dia itu, hanya ini caranya tuh, supaya nanti masih ada kerusuhan sedikit, ada basa-basi, ada kasak-kusuk, dan partai-partai yang sebetulnya potensial untuk beroposisi juga bisa dibajak oleh pemerintah, keinginan DPR untuk meneruskan posisi dia tanpa ada pemilu itu menguntungkan secara material, gajinya nggak berubah tuh. Jadi semua ini adalah permainan yang kotor dan itu yang merusak demokrasi. Yaitu artinya yang semuanya sudah selesai, yang belum selesai kegelisahan Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Jadi selama Presiden tidak legowo dan menganggap bahwa dia berhak untuk jadi kingmaker pada semua kesempatan politik, itu menunjukkan dia gelisah sebetulnya. Kan Pak Jokowi udah kasih endorse pada Pak Prabowo, tapi mungkin dia pikir ya Prabowo bisa berubah pikiran juga. Ya, memang semua presiden yang terpilih secara demokratis tidak perlu mengikuti perintah atau bujukan dari presiden sebelumnya kan.